Assalamualaikum. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul penilaian obligasi. Kelompok kami dengan anggota Ananda Tahnia dengan NIM 001. Yang kedua ada saya sendiri, Ananda Yustika dengan NIM 002, dan yang ketiga ada Fani Cahyaningsih dengan NIM 015. Untuk daftar isi, yang pertama ada pengertian obligasi, dan yang kedua fungsi obligasi, ketiga komponen utama obligasi, keempat jenis-jenis obligasi, kelima metode penilaian obligasi, keenam contoh perhitungan harga, yang ketujuh faktor yang mempengaruhi harga obligasi, kedelapan resiko investasi obligasi, dan yang kesembilan ada kesimpulan. Untuk pengertian obligasi, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lain untuk mendapatkan dana dari investor. Investor yang membeli obligasi berarti meminjamkan uang kepada penerbit yang berkomitmen untuk mengembalikan pokok utang saat jatuh tempo serta membayar bunga atau kupon secara berkala. Penerbit obligasi wajib membayar bunga atau kupon secara berkala kepada pemegang obligasi. Pada saat jatuh tempo, penerbit juga harus melunasi pokok atau nilai nominal. Penggunaannya ada pemerintah, perusahaan, dan lembaga lain mengeluarkan obligasi sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan. Selanjutnya ada fungsi obligasi yang terdiri dari alternatif pendanaan, yaitu bagi penerbit, obligasi menjadi sumber pendanaan selain melalui saham atau pinjaman bank. Untuk instrumen investasi, bagi investor, obligasi merupakan instrumen yang menawarkan pengembalian tetap melalui kupon. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio, yaitu sebagai instrumen yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan saham. Obligasi membantu dalam diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi resiko. Selanjutnya ada perdagangan di pasar sekunder. Dapat dijual sebelum jatuh tempo di pasar sekunder, memberi fleksibilitas dan potensi keuntungan tambahan bagi investor. Untuk komponen utama obligasi, yang pertama ada nilai nominal atau face value, yaitu jumlah uang yang akan dibayarkan kembali oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada tingkat kupon. Persentase bunga tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi dihitung berdasarkan nilai nominal. Untuk yang ketiga ada tanggal jatuh tempo atau maturity date, yaitu waktu yang ditentukan ketika pokok atau nilai nominal obligasi harus dilunasi. Yang keempat ada yield to maturity atau YTM, tingkat pengembalian total yang dapat diperoleh jika obligasi dipertahankan hingga jatuh tempo, mencakup kupon dan selisih antara harga beli dan harga nominal. Selanjutnya yang kelima ada harga pasar atau market price. Harga obligasi di pasar sekunder bisa di atas atau premium atau di bawah atau diskon nilai nominal. Yang keenam ada rating kredit. Penilaian resiko rating kredit penerbit dari lembaga pemeringkat menunjukkan tingkat resiko gagal bayar. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Untuk yang pertama ada penilaian resiko kredit atau credit rating. Dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti S&P, Moody's, dan Fitch. Investment grade resiko rendah stabil, non-investment grade atau high yield atau junk bond, resiko tinggi imbal hasil tinggi. Untuk yang kedua ada metode kupon diskonto.
Menghitung nilai sekarang dari semua aliran kas atau kupon plus pokok menggunakan tingkat diskonto yang sesuai, akurat karena memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga ada metode kupon lancar. Hasil kupon tahunan dibagi harga pasar obligasi, menunjukkan pendapatan saat ini tanpa menghitung nilai waktu uang. Yang keempat ada analisis faktor risiko, meliputi risiko tingkat bunga, likuiditas, inflasi, dan nilai tukar. Yang kelima, penilaian berdasarkan harga pasar dan yield. Harga pasar dan yield mencerminkan kondisi ekonomi dan persepsi risiko investor. Selanjutnya ada metode penilaian obligasi. Penilaian obligasi dilakukan dengan menghitung nilai kini dari semua pembayaran kupon dan nilai pokok yang akan diterima pada saat jatuh tempo, menggunakan tingkat diskonto pasar atau yield to maturity atau YTM sebagai tingkat diskonto. Untuk formula penilaian ada harga obligasi sama dengan N+T sama dengan 1, kupon per 1 plus R pangkat T plus pokok per 1 plus R pangkat N, di mana R sama dengan tingkat bunga pasar, T sama dengan tahun ke T, N sama dengan jumlah periode sampai jatuh tempo. Untuk contoh perhitungan harga, diketahui nilai nominal adalah Rp1.000.000 untuk kupon 8% per tahun, yield to maturity atau YTM adalah 10% dan jatuh tempo adalah 3 tahun. Langkah perhitungan untuk tahun yang pertama ada 80.000 per 1 plus 10% sama dengan 72.727 rupiah. Untuk selanjutnya 80.000 per 1 plus 10% pangkat 2 sama dengan 66.116 rupiah. Yang ketiga selanjutnya 80.000 per 1 plus 10% pangkat 3 sama dengan 60.105 rupiah. Yang terakhir ada 1 juta per 1 plus 10% pangkat 3 yaitu 751.315 rupiah. Total harga obligasi yaitu 72.727 rupiah plus 66.116 rupiah plus 105 rupiah plus 751.315 rupiah sama dengan 950.263.000 rupiah. Interpretasi harga obligasi lebih rendah dari nilai nominal karena YTM atau 10% lebih tinggi dari kupon 8%. Faktor yang mempengaruhi harga obligasi yaitu suku bunga. Harga obligasi turun jika suku bunga pasar naik. Yang selanjutnya ada rating kredit. Jika rating kredit penerbit turun, maka risiko gagal bayar meningkat dan harga obligasi akan menurun. Selanjutnya ada durasi. Obligasi jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jangka pendek lebih stabil harganya. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi tinggi menurunkan harga obligasi karena ekspektasi suku bunga naik dan daya beli turun. Inflasi rendah meningkatkan daya tarik obligasi. Kupon obligasi, kupon tinggi membuat obligasi lebih menarik, harga naik. Kupon rendah ke harga turun karena daya tarik menurun. Likuiditas. Obligasi yang mudah diperdagangkan cenderung lebih stabil dan memiliki harga yang lebih tinggi. Kondisi pasar dan ekspektasi investor. Persepsi terhadap ekonomi, kebijakan moneter, dan faktor eksternal
mempengaruhi permintaan dan penawaran, berdampak pada harga obligasi. Resiko investasi obligasi ini terdiri dari resiko suku bunga. Harga obligasi akan turun ketika suku bunga pasar naik karena obligasi yang lebih baru menawarkan kupon yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada risiko default. Penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok saat jatuh tempo. Selanjutnya, ada risiko inflasi. Daya beli bunga yang diterima dapat menurun jika inflasi meningkat. Selanjutnya, ada risiko likuiditas. Obligasi mungkin sulit untuk dijual atau diperdagangkan sebelum jatuh tempo, terutama jika pasar sekunder tidak likuid. Selanjutnya ada risiko pasar. Harga obligasi berfluktuasi akibat kondisi ekonomi, politik, atau faktor eksternal lainnya. Risiko peringkat kredit. Penurunan peringkat kredit penerbit dapat menurunkan harga obligasi karena meningkatnya persepsi risiko. Selanjutnya ada risiko maturitas. Obligasi jangka panjang memiliki ketidakpastian lebih tinggi dan lebih sensitif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada risiko reinvestasi. Investor mungkin tidak bisa menginvestasikan kembali kupon dengan imbal hasil yang sama atau lebih tinggi, terutama saat suku bunga turun. Untuk kesimpulannya, penilaian obligasi adalah proses untuk menghitung nilai wajar berdasarkan arus kas masa depan atau kupon dan nilai nominal. Untuk menentukan harga obligasi yang akurat, penting untuk memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti suku bunga, risiko kredit, dan inflasi. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio dan pemahaman risiko sangat penting dalam pengelolaan investasi berbasis obligasi. Selanjutnya ada memahami obligasi secara menyeluruh termasuk komponen, faktor yang mempengaruhi harga dan berbagai risikonya sangat penting bagi investor. Penilaian yang tepat membantu menentukan nilai wajar obligasi, sementara manajemen risiko memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak dan sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.